1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alpro 09C ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari responsi Alpro. Nah, bagian pertama kami menggunakan 3 library. 1 Yostream, kedua FSStream, yang ketiga string.h. Fungsi FSStream itu untuk nanti mencetak stroke. Nah, kami menggunakan kelas. Kelas kami diberi nama toko. Pada bagian deklarasi publik, kita menggunakan void. Void-nya dengan nama input, toko, diskon, ongkir, dan output. Pada deklarasi private, kita menggunakan string. Stringnya untuk username, password, dan alamat. Setelah itu kita menggunakan integer. Setelah itu kita langsung saja ke void toko input. Nah, di sini kami inputnya menggunakan getLine. Untuk memasukkan inputan, tidak cuma hanya satu kata yang diinputkan doang. Setelah itu lanjut ke void toko toko yang akan dijelaskan oleh Mas Yasir. Ya, di sini saya pada bagian void toko sampai void ongkir. Nah, sini kita coba running dulu ya sampai situ. Nah, kita login dulu, tulis nama, passwordnya name. Terus, nah di sini kita masukin alamat dulu nih. Soalnya kalau di Shopee kan kalau mau masukin alamat kan di setting ya di awal-awal kayak pas pertama buat akun masukin alamat dulu tuh. Nah, gitu. Misal kita Soro Sultan masukin alamat dulu. Kalau di sini kita anggap apa uang di saldo kita tuh masih kosong. Kita top up dulu nih. Misal kita top up 200.000. Nah, kalau ini baru masuk ke void toko. Nah, di void toko di dan sini kita disuruh milih toko dulu. Nah, ada toko baju sama toko buku. Ini perumahan sebenarnya bisa banyak, tapi kita sebagai contoh aja dua doang. Di sini kita misal pilih kita mau belanja di toko buku nih. Nah, di sini ada listnya lagi nih, mau buku novel, buku tulis apa buku majalah. Nah, terus di sini kalau buku novel itu 40.000, buku tulis itu 50.000, buku majalah itu 20.000. Misal kita beli buku novel aja deh. Nah, terus nah di line sini nih, masuk switch cash pertama, soalnya saya ngisi nomor pertama. Nah, setelah masuk cash pertama, kita disuruh ditanyain berapa yang mau dibeli nih. Misal satu aja deh. Nah, kalau udah ngisi, kita masuk ke line yang sini. Kita mau belanja lagi enggak? Kembali belanja, kalau iya satu, kalau tidak nol. Kalau pilih satu, ntar go to toko. Nah, ini go to itu kembali ke tanda toko. Toko tandanya mana? Ini. Berarti kembali ke awal. Nah, ini. Kita misalnya pilih satu, kita kembali lagi. Nah, kita mau belanja lagi nih soalnya. Nah, kita sekarang mau belanja baju. Nah, kita pilih dua, maka kita masuk conditional SF yang kedua nih. Di toko baju. Nah, di toko baju ada kemeja, kaos, sama jaket. Kita misal pilih kemeja aja deh ya. Ntar masuk switch case pertama. Di switch case pertama, ya ini ada penjumlahan buat ngitung harganya. Ini ya. Misal kita jumlahkan satu lagi nih. Nah, ini ditanyain lagi nih, kembali atau enggak? Kalau kita pilih enggak, kita masuk ke
ke apa? Ke void diskon nih. Nah, di sini ada conditional apa? Ada conditional juga. If jumlah 30.000. Nah, itu maksudnya tuh apa ya? Kalau jumlah total harganya itu lebih dari 30.000, maka ntar dapat diskon 5% nih. Nah, karena kita apa jumlahnya udah 140.000 nih, berarti kan udah lebih 30.000. Nah, itu berarti kita mendapat diskon 50%. Nah, kita ngisi jarak alamat dulu. Nah, terus kita masuk di bagian void ongkir nih, fungsi ongkir. Nah, di void ongkir ini kita ditanyain lagi nih. Kita dapat kupon gratis ongkir nih. Kita mau nerima nggak? Gitu. Nah, kalau kita pilih satu, ntar masuknya sini. Go to A, berarti sini. Kita ngelewatin kondisional di mana ada ongkirnya. Kalau kita milih 0, ntar kita diberlakukan ongkir. Tapi kalau kita pilih satu, ntar kita nggak dapat ongkir. Contohnya kita pilih satu aja ya. Kita satu. Nah, kita masuk sini. Nah, kita baru milih ekspedisi. Misal saya ekspedisinya JNTI lah. Nah, terus kita ditanyain lagi nih, ingin tambahan proteksi enggak? Kalau ingin tambahan proteksi, ntar biaya proteksinya di apa? Ditambah nih, ditambah sama biaya proteksi. Nah, variabel proteksi ini isinya 5.000. Berarti ntar nambahnya harganya 50.000. Misal kita ya aja. Bentar. Nih. Nah, di sini ada total harga akhirnya nih 138.000. Ini udah kena diskon 5%, sama udah gratis biaya ongkir, terus ditambah biaya proteksi nih. Terus ditanyain mau bayar apa enggak. Kalau mau bayar, ntar struknya langsung keluar. Di sini struknya akan dijelaskan sama Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Toko output ini terdapat untuk output struk. Pada bagian output akan ditampilkan username, contohnya ini Yasir Khairul. Kemudian untuk alamat akan ditampilkan alamat, contohnya Sorosutan Umbul Harjo. Kemudian pada bagian ekspedisi terdapat sebuah kondisional apabila ekspedisi pada variabel ekspedisi adalah 1 akan ditampilkan JNE, dan apabila 2 akan ditampilkan JNT. Kemudian pada bagian biaya ongkir akan ditampilkan biaya ongkir, contohnya 0 karena tadi memilih pada bagian biaya ongkir mengambil gratis ongkir. Kemudian pada harga proteksi akan ditampilkan proteksi sebesar Rp5.000. Kemudian pada bagian diskon akan ditampilkan diskon, contohnya sebesar 7.000. Kemudian akan ditampilkan total harga, yaitu contohnya sebesar 138.000. Sehingga pada sisa uang akan ditampilkan 62.000 karena sudah dikurangi dengan 138.000. Kemudian pada bagian ini untuk mencetak struk menggunakan offstream struk. Struk.open itu untuk membuka atau membuat file txt struk. Kemudian pada bagian output ini sama, namun pada bagian cout digantikan dengan struk agar output tersebut masuk ke dalam file txt tersebut. Kemudian pada struk.close ini untuk menutup file struk tersebut kembali. Kemudian pada bagian inMain dideklarasikan kelas, kemudian diinisialisasi menggunakan X, kemudian dideklarasikan seluruh fungsi yang terdapat pada kelas tersebut.
Nah, kemudian di sini ada hasil struk, iya kan? Hasil struknya akan dicetak di struk.txt. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.